Kita hidup di zaman di mana sibuk adalah kebanggaan baru. Kalender penuh warna, notifikasi tak berhenti, meeting bertubi-tubi. Kita berjalan cepat, berpikir cepat, berbicara cepat, tapi sering lupa kemana sebenarnya kita sedang menuju. Coba deh jujur sejenak, dari semua kesibukan itu berapa banyak yang benar-benar mengubah sesuatu? Atau jangan-jangan kita hanya sedang berlari di treadmill, keringat mengucur, napas tersengal, tapi nggak bergeser satu langkah pun dari tempat semula. Dunia kerja modern telah menciptakan ilusi produktivitas. Kita menukar waktu dengan rapat, mengganti arah dengan aktivitas. Kalau nggak sibuk, kita merasa bersalah. Kalau nggak punya jadwal, kita merasa nggak penting. Padahal diam bukan berarti malas. Kadang diam adalah ruang bagi pikiran untuk menemukan arah. Hari ini, kesibukan menjadi lambang prestis baru. Semakin padat agenda kita, semakin tinggi nilai kita di mata orang lain. Lihat nih, dia sibuk terus, berarti penting. Begitu logika aneh yang kini kita percayai. Tapi di balik layar laptop yang terus menyala, di balik tumpukan pesan dan rapat yang tak berhenti, ada satu hal yang mulai hilang. Kehadiran diri. Kita hadir di banyak tempat, tapi jarang benar-benar hadir di satu tempat pun. Masalahnya bukan pada pekerjaan, masalahnya ada pada arah. Kita terlalu sibuk dengan bagaimana, tapi lupa bertanya mengapa. Kita tahu apa yang dilakukan, tapi tidak tahu untuk apa dilakukan. Itulah jebakan terbesar manusia modern. Menjadi ahli dalam melakukan sesuatu, tapi tidak tahu kenapa melakukannya. Kita menulis laporan tanpa tahu untuk keputusan apa. Kita mengejar target tanpa tahu apakah itu membawa kita ke tempat yang benar. Dan perlahan, kita kehilangan makna di tengah kesibukan. Otak kita pun terbiasa dengan sensasi cepat, notifikasi, target kecil, pujian singkat. Setiap kali selesai satu hal, dopamin naik. Rasanya puas sesaat, lalu hilang. Lalu kita mencari lagi. Dan begitu seterusnya, sibuk tapi tak pernah utuh. Alih-alih berhenti, kita pun menambah kecepatan. Menambah proyek, menambah meeting, menambah to-do list. Seolah jalan keluar dari kehilangan arah adalah menambah langkah. Padahal bukan lebih banyak yang kita butuh, tapi lebih berarti. Bukan menambah waktu kerja, tapi memperjelas arah kerja. Kita terlalu cepat merespon, tapi terlalu jarang merefleksikan. Kita memperbaiki sistem, tapi lupa memperbaiki kesadaran. Kita membuat target baru, tapi nggak pernah memastikan apakah target yang sebelumnya punya makna. Seringkali yang kita butuhkan bukan jawaban baru, melainkan keberanian untuk berhenti dan bertanya, apakah yang saya kejar ini benar-benar penting? Ketika sibuk menjadi gaya hidup, makna perlahan memudar. Energi habis, tapi kepuasan hilang. Kita pulang dengan tubuh lelah, tapi hati tetap kosong. Rasanya sibuk, tapi hampa. Dan dalam diam, kita mulai mempertanyakan nilai dari semua ini. Kapan terakhir kali kita merasa berkarya, bukan sekedar bekerja? Kapan terakhir kali kita merasa hidup, bukan sekedar bertahan? Kita telah kehilangan irama alami kita. Kerja tanpa jeda, berpikir tanpa hening. Padahal otak butuh ritme, fokus, lalu istirahat, lalu fokus lagi. Tanpa jeda, kita kehilangan arah. Kita bukan lagi manusia yang berkarya. Kita menjadi mesin yang bernafas. Produktivitas sejati tidak lahir dari banyaknya aktivitas, tapi dari kedalaman makna di balik setiap aktivitas. Kita tidak perlu melakukan segalanya, kita hanya perlu memastikan bahwa apa yang kita lakukan berarti. Setiap kali kita bekerja tanpa makna, kita sedang menukar waktu dengan kehampaan. Tapi setiap kali kita bekerja dengan niat yang benar, kita sedang mengubah aktivitas menjadi ibadah. Basmalah yang sering kita ucapkan bukan ritual kosong. Ia adalah pengingat lembut bahwa setiap langkah punya arah. Bahwa kerja bukan hanya tentang hasil, tapi tentang hati yang hadir di dalamnya. Ketika hati hadir, yang sederhana bisa jadi luar biasa. Mengetik laporan pun bisa jadi bentuk syukur. Melayani pelanggan bisa jadi bentuk cinta. Mendengarkan kerja bisa menjadi bentuk ibadah. Makna adalah bahan bakar yang tidak habis. Semakin sering kita mengisinya, maka semakin kuat tenaga yang kita miliki. Dan dari situlah produktivitas sejati lahir. Bukan dari kecepatan, tapi dari kedalaman. Kita perlu menata ulang. Melakukan strategic pruning, memangkas yang tidak penting agar yang penting bisa tumbuh dengan kuat. Coba lihat kembali daftar pekerjaan Anda minggu ini. Mana yang benar-benar berdampak? Mana yang hanya membuat Anda terlihat sibuk tapi nggak membawa perubahan? Potong, lepaskan. Karena fokus adalah keberanian untuk berkata tidak pada yang tidak penting. Kita juga perlu mengenali irama kerja kita sendiri. Setiap orang punya waktu terbaiknya. Ada yang tajam di pagi hari, ada yang mengalir di malam yang sunyi. Maka kenali polamu, jaga ritmemu, dan beri dirimu jeda.
Karena produktivitas bukan tentang terus bergerak, tapi tentang tahu kapan harus berhenti, kapan harus kembali melangkah. Dan yang paling penting, mulai dengan niat. Sebelum membuka laptop, tanyakan pada dirimu, untuk apa aku melakukan ini? Bila jawabannya hanya untuk selesai, maka kamu akan lelah. Tapi bila kamu sadar ada tujuan agung di baliknya, maka bukan akan kuat saja, tapi kamu juga akan bertumbuh. Mungkin selama ini kita mengira produktivitas adalah soal kecepatan, padahal ia soal kedalaman. Bukan tentang berapa banyak yang dilakukan, tapi berapa banyak yang bernilai. Kita nggak perlu jadi orang yang paling sibuk di ruang rapat. Cukup jadi orang yang paling hadir dalam setiap langkahnya. Mulai hari ini, ubahlah caramu bekerja. Bukan hanya lebih cepat, tapi lebih sadar. Bukan hanya mengejar, tapi mengarah. Bukan hanya menghasilkan, tapi memberi arti. Karena hidup yang produktif bukanlah hidup yang sibuk, melainkan hidup yang bermakna. Hidup yang menumbuhkan, bukan menghabiskan. Hidup yang memberi, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Maka sebelum hari ini berakhir, ambil jeda sejenak. Tutup layar, tarik nafas panjang, lihat kembali jalan yang kamu tempuh. Apakah langkahmu masih menuju sesuatu yang berarti? Atau kamu hanya sedang berputar-putar di tempat yang sama? Saatnya menjadi high performing individual. Bukan yang paling sibuk, tapi yang paling sadar akan makna setiap tindakannya. Jadikan setiap aktivitasmu tanda bahwa kamu benar-benar hidup. Bukan hanya bergerak, tapi menuju sesuatu yang bermakna. Itulah produktivitas sejati.